Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu Bapak Refki Yudhistira Rusandi, SMMM. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan NIM 220212202999016 dari program studi ekonomi syariah STEBIS YPII. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen, saya akan mempresentasikan salah satu prinsip dari Henry Fayol dari 14 prinsip, yaitu prinsip pembagian kerja atau division of work. Baik, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi prinsip menurut ahli dari pembagian kerja Henry Fayol dalam bukunya yang terkenal berjudul General and Industrial Management. Pembagian kerja adalah prinsip di mana pekerjaan harus dibagi-bagi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil atau spesifik. Fayol menyatakan bahwa tujuan dari pembagian kerja adalah untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dengan usaha yang sama. Dengan membagi tugas sesuai dengan keahlian masing-masing individu, maka akan tercipta keahlian spesialisasi. Nah, spesialisasi inilah yang nantinya meningkatkan efisiensi, efektivitas kerja karyawan karena mereka menjadi mahir di bidangnya masing-masing. Nah, jadi definisi pembagian kerja ini tuh sangat dibutuhkan karena akan lebih terstruktur lagi, bahkan hasilnya lebih profesional untuk karyawan maupun perusahaan. Untuk contoh kasus nyata yang relate, nah, agar mempermudah pemahaman kita, mari kita lihat contoh ya, misalnya UMKM coffee shop yang ada di dekat rumah kita. Bayangkan sebuah coffee shop baru buka ya. Di awal, jika pemiliknya menerapkan prinsip pembagian kerja, mereka akan membagi tugas operasional menjadi beberapa peran khususnya. Misalkan yang pertama tuh ada yang bertugas sebagai barista. Nah, fokusnya meracik kopi dan menjaga rasa tetap konsisten. Yang kedua, ada yang bertugas sebagai kasir, fokus melayani pembayaran dan mencatat pesanan dan ramah kepada pelanggan. Yang ketiga, ada yang bertugas sebagai kitchen atau fokus menyiapkan makanan. Nah, ada juga yang bagiannya itu kebersihan. Nah, dengan pembagian kerja ini yang jelas, ketika ada antrian panjang 50 pelanggan misalnya di jam sibuk, operasional tetap berjalan lancar. Barista tidak perlu ke kasir untuk menghitung uang, atau kasir tidak perlu bingung meracik kopi. Semua bekerja di posisinya masing-masing dengan cepat. Nah, selanjutnya mari kita akan analisis apa dampak dari penerapan maupun pelanggaran prinsip pembagian kerja ini di dalam perusahaan jika dijalankan. Nah, ini dampak positif yang jika dijalankannya ya. Nah, peningkatan produktivitas. Pekerja selesai jauh lebih cepat karena karyawan sudah hafal di luar kepala tugasnya. Nah, kualitas output meningkat karena fokus pada satu bidang spesialis yang tadi sudah dibagi. Nah, jadi minim tuh kesalahan. Jadi minim terjadi kesalahan. Terus tentunya menghemat waktu agar tidak
agar waktu tidak ada yang terbuang untuk berganti-ganti peran atau alat kerja. Nah, terus jika dampak negatif atau resiko kalau dilanggar, mari kita ambil contoh ya. Jika coffee shop tadi melanggar prinsip, hanya ada 1 atau 2 karyawan yang disuruh melakukan semua hal sekaligus atau multitasking ekstrim ya. Jadi menjadi kasir, menjadi barista, sekaligus bersih-bersih dalam waktu bersamaan. Nah, resiko pertama pastinya kewalahan dan stres. Karyawan akan cepat lelah fisik dan mental. Resiko yang kedua, pelayanan lambat, antrian pelanggan akan menumpuk antrian atau orang harus bolak-balik mencuci gelas, membuat kopi, ada yang menerima uang. Nah, pastinya sangat bingung ya, karena itu melanggar aturan gitu, karena tidak dipakai aturan-aturan itu. Yang resiko yang ketiga, penurunan kualitas. Rasa kopi bisa berubah-ubah karena barista terburu-buru atau terjadi salah hitung uang kembalian saat salah menghitung kembalian akibat tidak fokus. Sebagai kesimpulan, prinsip pembagian kerja division of work dari Henry Fayol bukan bertujuan untuk mengotak-atik karyawan, melainkan membangun efisiensi sistem kerja melalui spesialisasi. Prinsip ini sangat krusial, mulai dari bisnis skala, UMKM, hingga perusahaan multinasional. Nah, demi menjaga kualitas pelayanan dan kesejahteraan mental karyawan itu sendiri. Nah, gitu. Jadi ini tuh 14 prinsip Henry Fayol itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan UMKM, menengah UMKM ataupun perusahaan yang sudah internasional. Nah, ini sebagai referensinya Fayol Henry 1949, General and Industrial Management, London, Sir Isaac Pitman and Sons, Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mari 2020, Manajemen 15, and Person Education. Demikian presentasi ujian akhir semester saya mengenai pengantar manajemen. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Refki Yudhistira Rusandi. Dan terima kasih, ada sedikit pantun dari saya. Kopi hangat di pagi hari dicampur susu nikmat sekali. Cukup sekian dari saya. Hari ini semoga presentasi ini memberi arti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.